Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya mau coba sharing tentang pacar yang selingkuh. Dan saya tidak tahu berapa kali kamu sudah diselingkuhin, dan saya tidak tahu seberapa sakit hatimu dan apa yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang kau alami. Dan saya berdoa biar video ini, pesan ini dapat menolong engkau anak-anak muda yang diselingkuhin, untuk engkau bisa berpikir dengan baik, kemudian bisa mengambil sebuah keputusan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati boleh di like, share sebanyak mungkin, dan silahkan berkomentar. Oke, diselingkuhin. Jujur, diselingkuhin ini sungguhlah tidak enak. Sangatlah menyakitkan, menggores luka yang sangat dalam. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh tulus mengasihi dia. Nah, bagi saya kesetiaan adalah harga mati. Tidak bisa main-main dan tidak bisa ditawar atau dinego. Harga mati bagi saya. Bagi saya, ketika pacarku selingkuh, maka bagi saya harga mati, putus. Tapi ini lain cerita dengan teman-teman yang menonton ini, karena tiap orang beda prinsip. Tapi bagi saya, kesetiaan harga mati. Nah, untuk itu teman-teman yang mungkin masih jomblo menonton ini, yang masih jomblo yang menonton ini, saran saya, sebelum kamu berpacaran, maka bicarakanlah baik-baik. Sampaikan baik-baik. Sama seperti saya. Sebelum saya pacaran, saya bilang, bagi saya kesetiaan harga mati. Begitu salah satu di antara kita tidak setia, maka putus dan tidak ada kesempatan yang kedua. Kalau saya, jadi anak-anak muda, Anda yang masih single, ketika Anda menonton ini, maka buatlah satu keputusan, satu komitmen sebelum berpacaran, supaya engkau sakit, tapi sakit tidak terlalu dalam apabila engkau diselingkuhi. Selingkuh adalah perbuatan yang jahat. Kenapa jahat? Melukai hati seseorang dan menghancurkan kepercayaan seseorang, dan membuang-buang waktu dan apa yang pasangan sudah lakukan. Jadi bagi saya ini adalah jahat. Nah, kita masuk ke topik. Bagaimana kalau pacar ketahuan selingkuh? Diputuskan atau dikasih kesempatan? Dan sebelum menjawabnya, maka perhatikan beberapa poin ini. Sebelum menjawab itu, putus atau kasih kesempatan, maka poin yang pertama yang perlu diperhatikan adalah, apakah kamu masih yakin? Kalau kamu kasih kesempatan, apakah kamu masih yakin dengan dia? Dan perhatikan baik, alasanmu yakin apa? Dan itu penting. Kalau alasanmu tidak kuat untuk yakin, jangan lanjutkan. Sebab keyakinan adalah dasar kekuatan untuk melangkah ke depan. Yang kedua, sebelum kamu memberi kesempatan, maka perhatikan poin yang kedua ini. Masihkah engkau damai,
sejahtera. Nah, kalau engkau masih damai sejahtera, alasan engkau damai sejahtera harus jelas. Tidak boleh hanya sekedar perasaan-perasaan, harus jelas. Untuk itu, untuk memberikan kesempatan kembali, jangan besok ketahuan selingkuh, hari ini langsung kasih kesempatan. Gak boleh, gak boleh. Minimal kasih proses waktu untuk kamu mengenal sejauh mana perubahannya. Jangan terburu-buru untuk balik. Minimal beberapa bulan, pelajari. Pantaskah untuk kembali apa tidak? Itu yang kedua. Masihkah engkau damai sejahtera? Dan alasan apa yang membuat engkau masih damai sejahtera? Itu sangat penting. Dan itu PR untuk kamu yang diselingkuhin. Yang ketiga, sebelum kamu kasih kesempatan kembali, maka yang ketiga adalah, apakah kamu sudah betul-betul mengenal karakternya? Artinya, kalau kamu pelajari beberapa bulan untuk kamu mungkin kasih kesempatan kembali untuk berpacaran kembali, menjadi pertanyaan, apakah kamu mengenal betul-betul karakternya? Apakah orang ini masih sama saja, ya, jarang kasih kabar, ya, terus kemudian hanya senang-senang. Nah, apakah ada perubahan sebelum kamu kasih kembali atau sebelum kamu kasih kesempatan untuk berpacaran kembali? Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Apakah dia masih playboy kalau dia laki-laki? Apakah dia masih playgirl kalau dia perempuan? Kalau kamu lihat masih ke sana arahnya, berbahaya. Hati-hati. Dia mata keranjang, motivasi salah. Bisa jadi dia cuman memanfaatkan kamu. Gak tahu apa yang dimanfaatkan. Uangmu kah? Tubuh kah? Atau apa? Saya gak tahu. Kamu yang kenal mantanmu. Kamu yang kenal pacarmu. Jadi kalau kamu mau kembali lagi, apakah betul-betul dia sudah berubah apa tidak? Atau masih sama? Tebar pesona kemana-mana, chatting kemana-mana, balas DM cewek-cewek, DM dengan cowok-cowok. Apakah masih sama? Kalau masih sama, sebaiknya jangan dulu kembali. Ingat, jangan terburu-buru. Apa saja yang terburu-buru itu tidak baik, kawan. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, kawan. Tidak baik juga untuk hatimu, kawan. Ya, jangan terburu-buru, santai. Ingat, kalau Tuhan sedang mempersiapkan jodohmu, maka indah pada waktunya engkau pasti ketemu dengan jodohmu yang terbaik. Santai, jangan terburu-buru. Itu yang ketiga. Poin yang ketiga, sebelum kamu memberikan kesempatan untuk kembali kepada dia. Intinya adalah pelajari dulu beberapa bulan perubahannya. Masihkah dia playboy kalau dia laki-laki? Masihkah dia playgirl kalau dia perempuan? Masihkah dia lirik sana lirik sini, chatting sana chatting sini, telepon sana telepon sini? Kalau masih, jangan terburu-buru kasih kembali. Bila perlu, putus. Nah, itu penting. Dan poin yang keempat yang menjadi pertanyaan saya, ini sangat penting. Sudah berapa kali kamu diselingkuhin? 2 kali? 3 kali? Kalau kamu diselingkuhi sampai 2 kali, 3 kali, maka dia sangat-sangat parah. Minta maaf. Dan kamu juga tidak cerdas. Kamu mau dibohongin, kamu mau dibegoin, dan kamu dirugikan. Berapa kali kamu diselingkuhin? Jujurlah.
Berapa kali kamu dibohongin? Berapa kali dia telepon orang-orang untuk PDKT segala macam? Berapa kali? Dengar baik. Sebagaimana engkau akan dihormati, itu tergantung bagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau memperlakukan dirimu gampang untuk didapat, gampang untuk kembali, maka dengarkan baik. Engkau jadi lahan untuk dia main-main. Jadilah berharga, jadilah tegas, jadilah tajam, dan jadilah bernilai. Supaya yang bernilai juga dapat datang kepadamu. Itu penting. Nah, kemudian lakukan ini ketika engkau mungkin terlalu sakit mungkin ya, mungkin terlalu nggak rela mungkin ya, terlalu cinta mungkin ya, cinta buta, cinta bodoh, nggak tahu lah saya, mungkin terlalu cinta sehingga kamu kasih kesempatan yang kedua. Mungkin sekalipun kamu diselingkuhin sudah berkali-kali, kamu kasih kesempatan lagi. Maka saran saya, apabila kamu memberikan kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, maka saran saya, yang pertama, kasih perjanjian. Maksudnya bagaimana? Kasih perjanjian begini. Satu kali lagi kamu selingkuh, satu kali lagi kamu main di belakang saya, tebar pesona kemana-mana, maka saya dengan tegas, kita putus. Dan tidak ada lagi ampun apapun alasanmu. Harus begitu. Kadang-kadang kita mesti tegas, mesti galak. Kalau tidak, kita akan dipermainkan. Ya, jadi saya kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Kalau kamu selingkuh, maka kita putus dan tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada ampun lagi. Kita putus untuk selama-lamanya. Lakukan itu. Supaya dia tahu kamu tidak semurah itu. Supaya dia tahu kamu tidak segampang itu. Supaya dia tahu tidak semurah itu kamunya. Oke? Itu yang pertama kalau kamu kasih kesempatan yang kedua atau ketiga. Mungkin ketiga kalau kamu sudah kedua kalinya diselingkuhin. Mungkin keempat kalau kamu sudah ketiga kalinya diselingkuhin. Saya nggak tahu kamu kasih kesempatan keberapa. Cuman ini kesempatan yang terakhir. Kalau masih selingkuh, putus, tidak ada ampun. Yang kedua, apabila kamu memberikan kesempatan kepada dia, maka apa yang harus kamu lakukan? Maka periksalah perubahannya. Step by step, ya, periksa perubahannya. Yang pertama, dia makin baik atau tidak, atau seperti dulu, sama aja. Coba cek, periksa. Apakah dia makin cinta Tuhan? Apakah dia makin rajin ke gereja? Suka baca Alkitab? Punya hati pelayanan? Apakah dia punya itu? Atau setelah kamu kasih kesempatan, dia sama aja seperti dulu. Tidak jelas, tidak ada kabar, sesuka hatinya kapan datang, kapan pergi. Kamu mesti jelas memikirkan ini dan mempelajari ini. Periksa perubahannya. Dan ini sangat penting. Apakah gaya pacaran kalian masih terbawa yang lama sampai kamu kasih kesempatan? Ya, pegang sana, pegang sini. Ya, tubuhmu dia permainkan atau apapun, saya nggak tahu. Cuman coba periksa. Periksa baik-baik perubahannya. Apakah makin baik atau tidak? Kalau tidak makin baik, jangan kasih kesempatan. Oke? Itu penting. Yang ketiga, ini sangat penting. Yang ketiga adalah tanya orang tuamu. Ini penting dan ini wajib. Saran saya, mendingan sejak awal kamu perkenalkan ke orang tuamu.
Tujuannya apa? Yang pertama supaya kamu sejak dini sudah tahu respon orang tuamu. Artinya begini, kalau orang tuamu menolak, maka kamu kira-kira dapat gambaran hubungan ini dilanjutkan apa tidak. Sebab restu orang tua wajib hukumnya. Jadi saran saya, waktu kamu kasih kesempatan sama dia yang keberapa kalinya, maka tanya orang tuamu, "Ma, ini pacarku, karakternya seperti ini, dan dia mau janji berubah. Bagaimana menurut Mama? Bagaimana menurut Bapak?" Apabila orang tuamu bilang, "Enggak ada, enggak, jangan. Nah, dengarkan saya baik. Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan berbahagia di bumi. Artinya tidak ada orang tua yang pengen yang buruk buat anaknya. Orang tua selalu pengen yang terbaik. Jadi kalau orang tuamu tidak merestui, nah dari sini kamu bisa atur langkahmu. Mundur pelan-pelan kah? Atau langsung mengakhiri? Karena restu orang tua wajib hukumnya. Nah itu yang ketiga, kalau kamu kasih kesempatan kembali kepada dia. Yang keempat yang saya sampaikan tadi, waktu kamu kasih kesempatan, maka bicarakanlah ini. Dengar saya baik anak muda, ini sangat penting. Bicarakanlah ini. Bilang ke dia, kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal yang buruk yang dulu kita lakukan. Mungkin dulu kalian cium sana cium sini ya, dosanya parah, pegang sana pegang sini, atau sampai hubungan suami istri, nggak tahu kalian sampai di mana masa lalunya. Tapi ketika kamu kasih kesempatan, bilang ke dia dengan tegas, kita tidak bisa lagi melakukan kebiasaan buruk yang dulu kita lakukan. Mulai sekarang kita menjaga kekudusan. Tidak ada lagi yang seperti masa lalu. Mulai sekarang kita berdoa, kita baca firman, kita ke gereja. Pokoknya yang positif. Kalau dia menolak, dengarkan saya baik, lepaskan saja. Kalau dia menolak untuk melakukan yang positif, tinggalkan saja. Dengarkan saya baik, dia bukan yang terbaik. Masakan untuk yang positif, yang membangun, dia tidak bersuka cita. Ya, kalau dia bilang, sok-sokan, sok rohani, dengarkan saya baik, tinggalkan. Kamu layak dapat yang terbaik, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bukan kayak dia. Ya, jadi kalau dia bersuka cita mendengar hal positif yang kamu sampaikan dan dia mau berubah, itu saya ajungi jempol. Tapi kalau dia menolak untuk berubah, melakukan hal yang benar, melakukan kekudusan, maka kalau dia menolak, tinggalkan. Ya, saya begini. Kalau menyampaikan sesuatu, mendingan pahit di depan tapi menolong masa depanmu daripada kata-kata manis tapi kamu terjebak di situ. Saya orangnya to the point. Oke, yang terakhir, setelah kamu lihat perubahannya, makin cinta Tuhan, makin rajin kerja, makin jujur, menjaga kekudusan, dan orang tua juga is okay, maka pesan saya, tentukan kapan akan menikah. Supaya apa? Supaya tidak membuang-buang waktu. Dan aku percaya kalau kamu bicarakan ini, kalau dia betul-betul berubah, maka dia akan bersuka cita mendengar kabar yang kau sampaikan ini, mendengar apa yang kau sampaikan ini. So, inilah yang boleh saya sampaikan, teman-teman muda. Boleh tidak kasih kesempatan buat dia yang menyelingkuhi kita? Jawabannya, perhatikan beberapa poin yang tadi saya beritahukan. Dan jawabannya, kalau kamu kasih kesempatan yang kedua, maka lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa poin.
Dan saya berdoa engkau tidak salah langkah. Aku berdoa engkau menemukan pasangan yang tepat, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi engkau, yang mengasihi keluargamu, dan yang betul-betul memiliki tujuan hidup, tujuan kemana hubungan kalian dibawa. Dan aku percaya berkat Tuhan tercurah atasmu. Tetap semangat dan jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya. Dan kalau teman-teman terberkati, boleh di like dan share sebanyak mungkin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.